Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ramadan dengan NIM 3333-2374 selaku praktikan tutorial pengendalian dan penjaminan mutu saya dari shift 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mingguannya untuk modul 1. Sini bisa dilihat sebentar. Di sini yang perlu saya jelaskan sesuai ketentuan juga yaitu pada soal nomor 2 dan nomor 4. Tapi untuk mini tab yaitu pada keseluruhan soal dengan menjelaskan hasilnya saja. Nah, pada soal nomor 2 di sini dijelaskan bahwasannya ada PT namanya PT Karmindo Berkah, produksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice dan berada dalam konteks statistik baik, Departemen QC melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda dalam periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode High Performance Lipid Chromatography dan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C Mg untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut. Nah, ini ada batch 1 sampai 15, kemudian ada sampelnya dari 1 sampai 7. Oke. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat peta kendalinya, apakah dia masih ada di batas wajar atau enggak. Kemudian juga menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Oke, jadi di sini pada RStudio saya sudah membuat juga untuk sintaksnya. Pertama kita bisa coba install dari package-nya. Package-nya itu kita pakai yang readXL itu untuk membaca file Excel-nya. Nah, itu untuk baca file Excel-nya. File Excel-nya yang mana? File Excel-nya itu yang ada di sini. Sorry, di file sini. Ini file Excel-nya nih. Yang Tuming modul 1 ppm XLSX. Jadi saya sudah new project tadi dan dimasukkan ke folder ini, folder Tuming 1, Tuming modul 1, dan di dalamnya ada file Excel-nya, jadi kebaca gitu dengan package cerita Excel-nya. Dan QCC ini merupakan package untuk menganalisis ppm gitu, menganalisis kualitas lah. Kemudian setelah sudah berhasil nih, sebentar lagi loading untuk di download dan juga diinstal. Oke, jika sudah successful kita aktifkan package-nya kita dengan fungsi library. Nah, jika sudah, kita lanjut ke yang nomor 2 di sini sudah saya buat juga. Jadi saya jelaskan dulu. Yang pertama kita input datanya. Tentunya itu ada di Excel ya, untuk modul 1 itu. Yang ada di sini. Nih, soal nomor 2. Kita pengen baca si tabel ini. Nah, kemudian dia menghilangkan kolom ke-1. Karena kita nggak butuh kolom ke-1. Kolom ke-1 kan itu batch 1, 2, 3, sampai 15. Itu nggak dibutuhin, jadi kita hapus. Dengan sini, tutup kurung, buka kurung, min 1. Kemudian kita membuat peta kendali R. Nah, di sini kita pakai data 2, artinya di sheet yang kedua, namanya kan data 2 kan. Terusnya type-nya R, karena dia peta kendali R, kemudian titelnya, nanti bakal ada yang ada di kanan ini, di atas titelnya apa, terus kita pengen subgroup-nya apa, range apa, jadi tulisannya pengen apa gitu yang ada nanti di grafik sini. Dan kita add stats-nya true atau false, kita pakai true biar nanti ada keterangan hasilnya. Kemudian kita, ini ada function untuk melihat data yang keluar batas kendali, berarti dia keluar dari UCL dan LCL-nya. Kemudian bisa melihat ringkasan juga apakah dia sudah batas wajar atau enggak gitu datanya. Dan menghapus data keluar batas kendali dan membuat peta kendali R perbaikan gitu yang benar. Dan diulang pun seperti kayak yang tadi, membuat peta kendali X bar, tipenya ini X bar, kalau tadi tipe R nih tipenya X bar. Kemudian melihat ringkasan peta kendali X bar. Karena tadi sesuai juga dengan soal kan, dengan soal yang tadi kan menggunakan aturan pola tidak wajar gitu. Makanya kita pakai yang si X bar ini. Nah, kita satu-satu dulu, coba kita sampai ke yang peta kendali R dulu. Sini dulu. Bentar, lagi loading. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya ada kayak minimal datanya tuh berapa, ada 3 di sini. Terus rata-ratanya nilai tangannya berapa, terus maksnya berapa. Nah, kemudian di sini ada kayak sampel size-nya ada berapa, ada 7.
Virusnya ada 15. Dan ini ada yang paling penting ini si LCL sama UCL. LCL-nya 0,4, UCL-nya 11. Artinya ada yang ngelebihin dari si 11 ini kan. Berarti dia ada yang di luar batas kendali. Kayak gitu. Kemudian ini untuk ini kita bisa lihat di plot. Nah ini beneran tadi berarti ada yang lewat 11 kan. Sini ada yang maksimal 14 gitu. Berarti dia ngelewatin batas wajar. Nah kemudian kita lihat gimana peta kendali R perbaikannya. Kita blok dulu. Sorry. Nah di sini bisa kita lihat bahwasannya dia minimalnya di 497, maksnya di 499 dengan LCL-nya 496 dan UCL-nya 501. Artinya dia tidak ada satupun data yang keluar dari LCL dan UCL dan bisa dikatakan bahwasannya data ini itu dalam batas wajar atau dalam kendali lah ibarat. Nah, sehingga kalau misalkan kita balik ke soal yang tadi yaitu pada poin A dan B, kita bisa simpulkan bahwasannya hitunglah batas kendali batas atas bawah untuk proses centerline. Kita bisa simpulkan bahwasannya ternyata memang ada yang ada di luar batas kendali gitu. Kemudian untuk dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Tadi udah kita buat juga kan yang tidak keluar dari UCL dan LCL-nya yang 499 dan paling tinggi itu di 501. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya awalnya memang tidak terkendali gitu. Karena di batch 11 itu ada yang tinggi kan tadi kan di 504. Nah, setelah dikoreksi dengan tadi kita pakai package QCC juga, itu artinya udah ke inilah, udah ke balance lah dan nggak keluar dari UCL dan LCL-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor yang 4. Ya, sebentar. Iya ya, oke. PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi asal permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, divisi QC melakukan analisis mendalam menggunakan diagram fishbone. Analisis digunakan berdasarkan pendekatan 6N, Man Machine Method Material, Measurement Environment, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut. Kita disuruh membuat fishbone. Jadi intinya ada suatu permasalahan dan sudah diidentifikasi juga di sini dengan 5M1E itu apa aja penyebab-penyebabnya dari man machine methods material measurement dan environment. Nah, kita disuruh buat ini agar dia dijabarin dalam sebuah diagram fishbone menggunakan RStudio dan juga Minitab. Nah, sebelum itu yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat Excel-nya nih. Excel-nya kita buat seperti ini ke kanan agar nanti bisa dibaca di RStudio-nya. Nah, karena tadi sudah saya upload juga kan pada foldernya dan udah kebaca juga tadi pakai package set Excel. Terus di sini bisa dilihat di soal nomor 4. Nah, kita makanya input si file Excel dulu nih, Toming modul 1 ppm XLSX pada sheet keempat. Dan tadi kan itu dia ada di sheet 4 tuh. Makanya kita harus sheetnya harus benar. Kemudian membuat fishbone diagram dengan fungsi cost.n.effect. Nah, cost-nya kan di list dulu ada apa aja. Man, machine, method, material, measurement, environment yang sesuai harus sesuai juga dengan yang nantinya ada di Excel kita dan itu mempengaruhi juga nanti plot gambar yang ada di kanan nih. Tulisan nanti bakal beda juga kalau kita ngasihnya beda. Terus efeknya maksudnya kayak masalahnya utamanya itu tidak stabilnya komposisi bumi instan. Nah, itu langsung kita coba run aja. Nah, di sini kita zoom aja karena tulisannya lumayan besar juga dan kalau dikecilin itu dia nggak bakal kelihatan. Coba saya tarik dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bakal kelihatan juga ini yang ada di kanan ini kepala ikannya itu ibarat masalah utamanya. Kemudian si tulang-tulangnya ini penjabaran kayak akar masalah penyebabnya itu apa berdasarkan faktor-faktor
5M1E tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari F-Studio untuk nomor 2 dan 4. Selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan membahas dari soal nomor 1 sampai 4 hasilnya ya pada software Minitab. Oke, di sini saya sudah membuat juga. Jadi untuk soal nomor 1 itu kita disuruh membuat peta kendali juga. Sebentar, kita bisa sambil lihat juga. Intinya kita disuruh membuat peta kendali dari data yang sudah ada, apakah dia masuk, maksudnya ada nggak yang keluar dari UCL atau LCL-nya gitu. Nah, sehingga didapat di sini bahwasannya dari metode individual value dan moving range pun nggak ada gitu satupun data yang keluar dari LCL dan UCL-nya. Kayak ini, LCL-nya 12,2, UCL-nya 12,7, dan mereka nggak ada yang lebih atau kurang dari itu. Ini juga LCL-nya 0, UCL-nya 0,2, itu nggak ada yang lebih. Jadi masih dalam batas kendali dan artinya datanya seragam. Kemudian untuk soal nomor 2 itu bisa didapatkan di sini bahwasannya dengan sampel min juga tidak ada yang keluar dari UCL dan LCL dengan rata-rata 498, UCL-nya 501, LCL-nya 496. Nah, kemudian yang menarik di sini di sampel range itu LCL-nya 0,45, UCL-nya 11,42, tapi di sini ada satu yang dia itu melebihi dari UCL-nya, yaitu 14. Nah, itu menunjukkan bahwasannya tidak semua data yang ada di sini itu berada dalam batas UCL dan LCL-nya gitu. Nah, kemudian pada soal nomor 3 juga sama tadi dengan soal nomor 1 ya. Tidak ada yang keluar dari batas UCL dan LCL-nya baik dari sampel min maupun dari sampel standar deviasi. Nah, dan untuk nomor 4 ini merupakan sama aja ya seperti yang ada di tadi yang ada di RStudio. Kita membuat jaringan fishbone karena dia disesuaikan juga isinya dengan yang mau kita input gitu. Jadi kita bisa atur juga di sini baik dari fontnya, warna font, kemudian isinya seperti apa, dan judulnya juga kita bisa atur, akar masalahnya apa, faktor-faktor penyebabnya apa, dan eh, anak dari faktor penyebabnya itu apa saja. Sesuai dengan yang ada di Excel kita yang sudah ada tadi di given dari soalnya tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Bila itu Fifal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.